Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Hendro Komara, CGP Angkatan 8 dari SMP Pasundan 4 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan tentang atau menampilkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu tentang penerapan disiplin positif dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu langkah yang dilakukan untuk menerapkan budaya disiplin positif yang bertujuan untuk membantu siswa memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukannya, di mana konteks dari restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, melainkan belajar dari sebuah kesalahan. Restitusi dilakukan untuk memperbaiki hubungan, dan restitusi menuntun untuk melihat terhadap kemajuan dalam diri. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ada 2 kasus yang saya jadikan sebagai penerapan dari segitiga restitusi, yaitu kasus yang pertama, ada siswa kelas 8 yang sering minta uang atau malak kepada teman-temannya di kelas, sehingga teman-teman di kelas itu merasa tidak nyaman, dan ada orang tua juga yang melaporkan perilaku tersebut kepada guru dan juga pihak sekolah. Kemudian kasus yang kedua, yaitu ada siswa kelas 7 yang sering tidak masuk sekolah atau bolos, khususnya pada setiap hari Jumat dan juga ada beberapa di hari yang lainnya. Nah, maka sebagai guru tentu saya melakukan penyelesaian terhadap permasalahan tersebut dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Baik, berikut langsung saja pada praktik penerapan segitiga restitusinya. Untuk seluruh dokumentasinya dari video ini sudah mendapat persetujuan dari siswa yang bersangkutan dan diperbolehkan untuk ditayangkan dalam media sosial selama tidak dikomersilkan. Selamat siang, Yohan. Siang, Pak. Sudah makan siang? Sudah. Jajan dari kantin atau di mana? Di kantin depan, Pak. Ya, baik. Berarti sudah kenyang ya, tidak akan pingsan nanti. Yohan tahu nggak kenapa dipanggil sama Pak Hendra? Enggak, Pak. Nah, baik begini ya, Yohan. Jadi ada laporan tadi itu dari ketua kelas, ya dari ketua kelas bahwa di kelas itu ada yang malah ke teman-teman. Dan menurut informasinya itu Yohan, betul tidak? Betul, Pak. Betul. Nah, jadi betul ya. Nah, di sini Bapak panggil Yohan itu tidak tidak untuk saling menyalahkan, karena semua orang pasti punya kesalahan, punya masa lalu, dan juga punya harapan. Nah, kesalahan semua orang itu pasti berbeda, termasuk Bapak juga pernah punya kesalahan, termasuk mungkin Yohan yang saat ini seperti itu. Nah, pada saat ini Bapak tidak bermaksud untuk mencari kesalahan-kesalahan atau menyudutkan, tapi saat ini Bapak ingin fokus mencari solusi atas masalah yang terjadi pada Yohan. Nah, kalau Bapak boleh tahu, kenapa Yohan itu sampai minta-minta atau malah ke teman-teman itu, kenapa? Kurang uang dari orang tua, Pak, sama saya suka lapar terus, jadi kurang uangnya. Kurang uang dan suka lapar terus. Dikasih berapa tiap hari sama orang tua? 15.000, Pak, 15.000. sama buat ongkos juga, soalnya jauh rumah. Tapi berarti nggak cukup ya? Iya, Pak. Oh iya. Nah, kira-kira menurut Yohan, kalau misalkan tadi minta ke teman itu, dalam bahasa di sekolah itu anak-anak sering bilangnya malak, itu kira-kira baik tidak? Tidak, Pak. Tidak baik. Nah, sesuai dengan kesepakatan kelas kita, tahu kesepakatan kelas kita di mana? Keyakinan kelas kita di mana? Di antaranya kan kita harus jujur, harus menghargai teman. Nah, itu berarti kalau seperti itu tidak menghargai teman, bahkan cenderung itu seperti premanisme ya. Nah, kira-kira kalau tadi Yohan sudah tahu itu perilaku tidak baik, kira-kira Yohan mau melakukan apa untuk memperbaiki hal itu?
berhenti Pak malah sama minta maaf kepada Meminta maaf kepada teman. Nah, untuk berikutnya gimana ke depannya biar nanti misalkan Yohan itu tadi tidak biar uang yang diberikan orang tua itu cukup, dan juga ketika di sekolah tidak selalu lapar gitu. Gimana? Ada solusi nggak itu ke depannya gimana? mungkin berhenti jajan Pak, sama mungkin saya puasa biar nggak makan terus Pak. Oh iya, jadi mungkin nanti jajannya dikurangi jajannya, kemudian nanti juga mungkin puasa ya, selain puasa itu mendapat nilai ibadah, juga tadi bisa mengurangi yang minimal tadi. Kalau di sekolah itu kita yakin bahwa kita sedang belajar dan kita sedang puasa, dan diharapkan itu menjadi nilai ibadah, selain kita bisa fokus untuk belajar di sekolah. Nah, kira-kira itu mau kapan dilakukannya? Besok Pak. Mulai besok ya. Nah, mulai besok berarti Yohan kalau ke sekolah berarti tetap ya, nanti uang yang dari orang tua di sebagai bekal ya dibawa, ataupun nanti jajan juga boleh jajan. Tapi ingat, karena tadi minta atau malah kepada teman itu tidak baik ya, itu perilaku yang tidak baik. Nah, sehingga untuk kedepannya tadi Yohan bisa meminimalisir tadi dengan ngirit jajannya ya. Yang kedua mungkin untuk tidak selalu lapar, maka dilatih dengan puasa ya. Nanti mudah-mudahan besok bisa mulai berubah ya. Dan juga Yohan dengan teman-teman harus akur. Nanti katanya mau minta maaf ya. Nah, nanti mulai besok berarti minta maaf ya. Baik, Yohan, terima kasih kamu sudah jujur ya, sudah terbuka kepada Bapak, karena Bapak yakin setiap orang punya masalah, setiap orang punya masa lalu. Anggap masa lalu sebagai pelajaran untuk Yohan, dan kedepannya Bapak yakin Yohan itu adalah anak yang baik, pasti menjadi selalu orang-orang yang terbaik. Dan ya Bapak mendoakan semoga Yohan tetap menjadi anak yang soleh, kemudian menjadi anak yang rajin belajar, dan nanti sukses di masa depannya. Siap ya? Siap. Terima kasih. Mohon maaf dipanggil sama Bapak ya. Tadi Bapak tidak ada niat untuk membuat Yohan malu, membuat Yohan jengkel, membuat Yohan merasa rendah diri, bukan, tapi ingin mencari solusi atas beberapa hal yang sudah dilakukan Yohan, sehingga nanti Yohan dengan teman-teman juga akur di kelas itu bahagia, tidak ada hal-hal lain yang justru membuat di kelas misalkan tidak nyaman, karena di kelas itu kita satu kesatuan yang utuh, jadi teman tuh saling menghargai dan sebagainya. Terima kasih ya. Itu saja dari Bapak. Kalau ada yang kurang baik mohon dimaafkan ya. Terima kasih ya. Kasihan ya. Saya ke kelas dulu Pak. Ya siap. Selamat siang Putri ya? Iya, Putri kelas 7A ya? Oh iya. Putri tahu nggak kenapa dengan sama Bapak kesini? Kenapa? Nggak tahu ya. Putri gini, jadi kemarin tuh dapat laporan dari wali kelas, dari Bu Sri, bahwa Putri itu setiap hari Jumat dan juga beberapa hari itu jarang masuk, bahasanya bolos gitu. Nah, apakah setiap hari Jumat bolos atau ada hari yang lainnya? Ya, hari Jumat bolos. Oh iya. Nah, baik Putri, kenapa Bapak pengen kesini? Bapak yakin ya, semua orang itu punya masalah, semua orang punya masa lalu, punya hal yang negatif ya, termasuk Bapak sendiri. Kita semuanya punya masalah, juga punya hal negatif yang pernah dilakukan. Nah, maksud Bapak manggil Putri itu di sini tidak bermaksud untuk menyalahkan Putri, menjudgment ataupun hal lain sebagainya yang membuat Putri misalkan dia rendah diri ya, jadi merasa tambah malas sekolah sebagainya, bukan. Tapi Bapak di sini untuk mencari solusi bersama-sama ya, agar nanti kedepannya Putri bisa lebih semangat sekolah, bisa lebih rajin dan sebagainya. Nah, apakah Putri tahu bahwa perbuatan tadi bolos sekolah itu tidak baik?
tahu Pak. Tahu. Baik, Putri, kalau boleh tahu, kamu itu kenapa setiap hari Jumat dan juga Bapak lihat di beberapa hari yang lainnya juga ada yang bolos. Kenapa? Tapi seringnya hari Jumat ya. Iya. Kenapa hari Jumat itu nggak masuk? Males jumroh Pak, sama biasanya jarang ditemenin sama temen. Yang hari Jumat itu kan yang pagi-pagi ya. Iya. Nah, kenapa jumroh itu malas? Kan itu kegiatannya bagus. Males bangun pagi. Bangun pagi-pagi. Pagi, iya. Kalau misalkan kamu bangun jam berapa? Biasanya jam 6, setengah 6. 5:30 siang. Iya. Kalau untuk hari yang lainnya gimana? Maksudnya yang terikat tadi kalau tidak salah Putri itu gara-gara tidak ada yang nemenin di kelas. Itu gimana? Hari-hari biasanya juga aku jarang ditemenin di kelas Pak. Jadi aku sendiri aja gitu di kelas, jarang ada yang ngajak. Oh, jadi jarang ada yang ngajak jajan bareng gitu ya, jarang kalau nongkrong-nongkrong istirahat mungkin nggak ada ya. Nggak ada. Nah, Putri ingat ya keyakinan kelas kita dulu yang sudah sepakati bersama dengan kelas. Di antaranya kita itu di kelas harus jujur ya, harus apa namanya, kita sepakat bahwa setiap anak itu, setiap siswa itu harus saling menghargai ya. Yang berikutnya juga harus disiplin ya, kalau misalkan ini lupa ya. Nah, disiplin itu kan diantaranya tidak boleh bolos sekolah ya, jadi teman-teman juga harus harus akur. Dan kan kita kalau tidak salah itu ada di setiap di kegiatan itu ada harus menghormati antara sesama teman gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi di hari Jumat itu harus bangun pagi-pagi, kemudian di antara hari yang lain yang terlalu dengan teman, kira-kira solusinya apa yang akan dilakukan oleh Putri? Solusi misalkan Putri itu kan tadi masalahnya hari Jumat ya, di hari Jumat itu Sama 3. nah, baik, kira-kira menurut Putri kan tadi ada perasaan setiap hari Jumat itu kadang-kadang malas bangun karena harus bangun pagi-pagi ya. Dan yang kedua, kalau Bapak tangkap itu dari masalah dengan teman ya. Nah, kira-kira menurut Putri untuk solusi yang pertama atau untuk penyelesaian masalah yang pertama dari Putri itu tadi suka siang bangun, itu kira-kira apa? lebih giat lagi buat bangun lebih pagi. Lebih pagi, berarti kira-kira jam Jam 5 atau mungkin jam 4 ya. Nanti jam 4 siap-siap untuk sholat ya. Nah, itu. Nah, yang kedua untuk di kelas itu kan tidak ada yang nemenin ya, mungkin karena kurang klop ya. Nah, kira-kira itu bagaimana, ada saran nggak atau mungkin semacam gagasan lain ya untuk Putri bisa lebih nanti agar ketika sekolah itu dengan teman-teman nyaman gitu? Putri alihin aja ke eskul sama ke kegiatan organisasi lain. Biar tidak terfikirkan gitu ya, karena memang tidak semua orang juga mungkin senang kepada kita ya, tapi kita lakukan yang terbaik untuk teman-teman kita ya. Nah, kira-kira itu akan kapan dilakukannya? Besok. Mulai besok ya, jadi mulai nggak saat ini? Nggak ya. Nah, besok mulai coba ya, besok bangunnya lebih pagi, nanti minta bantuan ke si mama, ke bapak. Iya. Minta bantuan, kalau enggak misalkan pasang alarm biar bangunnya lebih cepat gitu. Kemarin pernah pasang alarm nggak? Pernah, tapi suka lepas ya. Iya. Suka lepas landas. Nah, untuk kedepannya mulai besok jadi alarmnya dipasang tetap, tapi minta bantuan kepada ayah bunda atau bapak dan ibu, minta bantuannya. Nah, kemudian untuk permasalahan dengan teman, untuk masalah tadi dengan masalah organisasi, silakan saja ya. Itu Bapak sangat support untuk kegiatan organisasi dan sebagainya, karena bagaimanapun kita ketika di sekolah kita bukan hanya belajar akademik ya. Mungkin saja di teman itu gara-gara misalkan Putri pintar di kelas tapi nggak ada yang nemenin misalkan kayak itu. Nah, tapi yang lebih penting juga adalah kita harus ikut organisasi. Kenapa? Karena sana belajar bagaimana kita menghargai teman, bagaimana belajar untuk
untuk memanage waktu dan sebagainya. Jadi Bapak sangat support untuk kegiatan-kegiatan yang sudah tadi digagas oleh Putri. Bapak kira itu hal yang baik, semoga berhasil ya. Dan juga nanti Putri bisa rajin tiap hari, kemudian dengan teman-temannya juga bisa saling menghargai ya, saling menghargai. Di teman itu kan kalau bahagia senang ya, masuk sekolah tuh senang gitu, nggak ada istilahnya kalau datang tuh saling saling delek ya, kalau di barudak tuh ya, saling delek atau saling apa. Nah kalau datang kan, kalau saling saling menghargai kan langsung nyaman gitu ya. Semoga berhasil ya. Dan apabila hari ini Bapak panggil itu tadi, Bapak tidak ada niat untuk melakukan hal yang tadi membuat misalkan Putri rendah diri dan sebagainya atau membuat malu, bukan, tapi untuk mencari jalan bagaimana agar khususnya Putri nanti kedepannya bisa lebih rajin, bisa lebih giat, juga bisa terus tadi dengan saran dari Putri mau fokus dan juga mau aktif di organisasi. Bapak kalau ada kata-kata yang salah dari Bapak mohon maaf ya, mohon maaf, tidak maksud untuk membuat hal lain sebagainya, tapi tadi untuk mengembangkan menyelesaikan yang terjadi pada Putri. Terima kasih Putri ya, terima kasih, semoga kedepannya terus menjadi lebih anak yang solehah ya, yang lebih baik. Terima kasih. Kalau ini nanti boleh langsung ke kelas ya setelah ini ya. Ya, enggak. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.4. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam penafsiran, konsep, dan penyajian video ini, saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk seluruhnya. Guru Bergerak Indonesia Maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.